Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najih Hidayah Putri dengan NPM 231010316 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hukum perdata. Sebelum saya menjelaskan apa itu hukum perdata, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian hukum. Hukum merupakan aturan-aturan perilaku yang dapat diberlakukan atau diterapkan untuk mengatur hubungan-hubungan antar manusia dan antar masyarakat. Jadi, hukum diciptakan untuk yang pertama, menjamin stabilitas sosial, mengatur perilaku tertentu. Lalu yang kedua, menjamin ketentraman masyarakat dalam mewujudkan tujuan hidupnya. Lalu selanjutnya, pengertian hukum perdata. Hukum perdata merupakan ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja sih perbedaan hukum perdata dengan hukum pidana. Hukum perdata bersifat private. Lalu yang kedua, mengatur hubungan antara orang perorangan atau menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Lalu yang ketiga, ketentuan hukum yang terdapat dalam KUH Perdata hanya berdampak langsung bagi para pihak yang terlibat. Sedangkan hukum pidana, yang pertama, melindungi kepentingan umum. Lalu yang kedua, ketentuan hukum dalam KUHP berimplikasi langsung pada masyarakat umum. Lalu yang ketiga, terdapat sanksi yang memaksa jika peraturannya dilanggar. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah hukum perdata. Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Prancis, yaitu Kode Napoleon yang disusun berdasarkan hukum Romawi yang pada saat itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Pada tahun 1814, Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHS Negeri Belanda. Lalu pada 6 Juli 1880, pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan 1 Oktober 1938, yaitu BW atau Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda dan Wetboek van Koophandel atau WVK atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan KUH Perdata Indonesia. Hukum Perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata Barat atau hukum perdata Belanda yang berinduk pada BW. Sebagian materi BW dicabut berlakunya dan sudah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945, KUH Perdata, Hindi Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang yang baru. BW Hindia Belanda disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sebagai Hukum Perdata Indonesia. Selanjutnya, sistematika hukum perdata di Indonesia dalam KUH Perdata. Buku pertama menjelaskan tentang orang. Buku kedua yaitu menjelaskan tentang benda. Sedangkan buku ketiga menjelaskan tentang perikatan. Lalu buku keempat yaitu menjelaskan tentang daluarsa dan pembuktian. Lalu bagaimana sistem hukum perdata di Indonesia menurut ilmu pengetahuan? Menurut ilmu pengetahuan terbagi menjadi 4. Yang pertama hukum perorangan, yang kedua hukum keluarga, yang ketiga hukum harta kekayaan, lalu yang keempat hukum waris. Sumber hukum terbagi menjadi 2. Yang pertama sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan norma atau kaidah yang menjadi pedoman manusia dalam bertindak, ditentukan berdasarkan perasaan atau keyakinan individu atau kelompok. Sedangkan hukum formil merupakan hasil penerapan dari sumber hukum material, antara lain undang-undang, kebiasaan, traktat, atau jurisprudensi, yaitu keputusan hakim terdahulu. Lalu, apa saja isi kaidah hukum? Ada 3, yang pertama perintah, larangan, yang terakhir yaitu perkenaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pluralisme hukum. Pluralisme hukum adalah munculnya suatu ketentuan atau sebuah aturan hukum yang lebih dari satu di dalam kehidupan sosial. Lalu, pluralisme hukum di Indonesia disebabkan karena adanya faktor historis bangsa Indonesia mempunyai perbedaan suku, bahasa, budaya, agama, dan ras. Lalu, mengakui semua perbedaan sebagai kenyataan atau realitas. Lalu, tujuan pluralisme hukum di Indonesia adalah memiliki kesatuan cita-cita yang sama, yaitu keadilan dan keselahatan. Lalu, pluralisme hukum perdata terbagi menjadi 3. Yang pertama, hukum perdata adat. Lalu yang kedua, hukum perdata Islam. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu hukum perdata Barat.
Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.